Pancasila adalah ideologi bangsa Indonesia. Nah, malam itu aku menggali di dalam ingatanku, menggali di dalam ciptaku, menggali di dalam khayalku, apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini, agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada negara Indonesia merdeka yang akan datang. Bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan. Pada 1 Juni 1945 ditetapkanlah hari bersejarah, yaitu hari lahirnya Pancasila yang hingga kini dipakai menjadi dasar negara Indonesia. Pada hari itu, konsep dan rumusan Pancasila disampaikan oleh Bung Karno dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dipimpin oleh Rajiman Weddiodiningrat. Bung Karno memaparkan Pancasila sebagai kelengkapan negara yang dibutuhkan Indonesia saat merdeka dalam periode sidang dari 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Pancasila hadir sebagai hasil dari proses perenungan mendalam Bung Karno ketika diasingkan ke ND Flores, Nusa Tenggara Timur pada 14 Januari 1934 hingga 18 Oktober 1938. Pergerakan Soekarno dianggap berbahaya oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda, sehingga Bung Karno dibuang ke tempat yang jauh di Pulau Flores. Namun, Bung Karno tidak patah semangat. Di dalam kesunyian pengasingan, lahir gagasan besar yang menjadi cikal bakal ideologi negara sebagai alat pemersatu bangsa. Peradaban dunia terus bergerak maju, menciptakan perubahan yang revolusioner dalam cara kita hidup, bekerja, dan berinteraksi satu sama lain. Industri global terus berinovasi tanpa henti, membawa teknologi baru yang mengubah wajah dunia, memberikan kemudahan dan efisiensi yang belum pernah kita bayangkan sebelumnya. Teknologi-teknologi canggih seperti kecerdasan buatan, robotika, virtual reality, augmented reality, dan banyak lagi yang telah melaju pesat. Dunia digital kini merambah ke segala aspek kehidupan, dari belanja online hingga transportasi modern. Namun, di tengah kemajuan yang begitu pesat ini, muncul pertanyaan penting. Apakah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia sudah sepenuhnya berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila? Dan yang tak kalah penting, apakah seluruh rakyat Indonesia sudah merasakan dampak positif dari kemajuan ini atau justru ada yang tertinggal? Sayangnya, realitas di lapangan menunjukkan bahwa belum semua kemajuan di Indonesia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Salah satu contohnya adalah proyek food estate di Gunung Mas, Kalimantan Tengah yang berujung pada deforestasi besar-besaran. Ribuan hektar hutan yang menjadi rumah bagi berbagai spesies satwa liar dibabat habis, menyebabkan hilangnya habitat dan keseimbangan ekosistem. Dampak dari deforestasi ini tidak hanya dirasakan oleh alam, tetapi juga oleh masyarakat sekitar yang harus menghadapi banjir, tanah longsor, dan kekeringan. Proyek ini dilaksanakan dengan tergesa-gesa, tanpa mempertimbangkan prinsip-prinsip Pancasila yang menekankan keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian alam. Akibatnya, hasil yang diharapkan pun tidak maksimal, meninggalkan lahan yang tidak produktif dan kerugian besar bagi masyarakat. Di Sulawesi, kita melihat contoh lain di mana kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi digunakan secara tidak bijaksana. Penambangan nikel ilegal yang berlangsung di sana bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga menabrak nilai-nilai Pancasila. Hutan yang seharusnya dilindungi justru dihancurkan demi eksploitasi sumber daya alam, tanpa memikirkan dampak jangka panjangnya terhadap lingkungan dan masyarakat. Ironisnya, kegiatan ilegal ini seringkali mendapatkan dukungan dari oknum aparat dan pihak-pihak tertentu yang seharusnya menjaga penegakan hukum. Penambangan yang tak terkendali ini menyebabkan kerusakan lingkungan yang masif, seperti hutan gundul, tanah longsor, pencemaran air, dan kehancuran ekosistem lokal. Semua ini bertentangan dengan nilai keadilan sosial dan kesejahteraan bersama yang menjadi inti dari Pancasila. Alih-alih memberikan manfaat, penambangan ilegal ini justru meninggalkan kerusakan dan penderitaan bagi warga sekitar, yang semakin jauh dari kesejahteraan yang dijanjikan. Morowali, yang seharusnya menjadi simbol kemajuan dengan pembangunan smelter nikel, kini harus menanggung dampak lingkungan yang serius.
Air laut yang dulunya jernih kini berubah menjadi coklat karena limbah nikel, mengancam habitat laut dan sumber kehidupan masyarakat setempat. Air yang tercemar juga menjadi ancaman nyata bagi kesehatan dan kelangsungan hidup mereka. Namun, masalah yang kita hadapi bukan hanya kerusakan lingkungan. Ketimpangan sosial terus menjadi momok di negeri ini, dengan banyaknya potret kemiskinan yang masih nyata di berbagai daerah, mencerminkan bahwa keadilan sosial masih jauh dari kenyataan. Kemajuan teknologi belum mampu menjangkau semua lapisan masyarakat. Buktinya, masih banyak anak-anak di Indonesia yang terpaksa putus sekolah karena keterbatasan akses dan dukungan, yang membuat mereka kehilangan masa depan yang lebih baik. Kesulitan mendapatkan pekerjaan juga menjadi tantangan yang semakin besar ketika alokasi anggaran pemerintah lebih banyak difokuskan kepada proyek infrastruktur seperti pembangunan ibu kota negara. Program-program padat karya yang seharusnya bisa menyerap tenaga kerja malah terabaikan, membuat banyak orang kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Semua contoh kasus ini menjadi bukti nyata bahwa nilai-nilai Pancasila yang seharusnya menjadi dasar dan pedoman dalam setiap langkah pembangunan masih belum sepenuhnya diterapkan di Indonesia. Ketika kemajuan teknologi dan proyek-proyek besar tidak memperhatikan prinsip-prinsip dasar Pancasila, dampaknya bisa sangat merugikan, baik bagi lingkungan, masyarakat, maupun masa depan bangsa. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk terus mengingat dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap aspek pembangunan, agar kemajuan yang kita capai benar-benar membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pertama, ada 4 konsep pemahaman Pancasila sebagai dasar nilai dalam pengembangan ilmu. Yaitu 1. Keselarasan dengan Pancasila. Setiap ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) di Indonesia harus selaras dengan nilai-nilai Pancasila. 2. Inklusivitas nilai Pancasila. Pengembangan IPTEK harus mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila sebagai elemen internal. Ini berarti setiap langkah dalam pengembangan IPTEK harus melibatkan ilmu dan nilai-nilai Pancasila agar IPTEK tersebut bisa berkembang sesuai dengan konteks Indonesia. 3. Pancasila sebagai rambu normatif. Nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif yang mengatur jalannya IPTEK di Indonesia. 4. Akar budaya dan ideologi. Pengembangan IPTEK harus berakar pada budaya dan ideologi bangsa Indonesia, dengan Pancasila sebagai paradigma utama dalam pengambilan keputusan ilmiah. Selanjutnya, mengapa Pancasila sangat penting sebagai dasar nilai dalam pengembangan ilmu pengetahuan? 1. Menjaga keseimbangan antara kemajuan ilmu dan nilai kemanusiaan. Perkembangan ilmu pengetahuan seringkali menghadirkan tantangan moral dan etika, misalnya dalam bioteknologi. Kemajuan seperti rekayasa genetika dan cloning manusia dapat meningkatkan kesehatan, tapi juga menimbulkan pertanyaan etis tentang batasan dalam memanipulasi kehidupan. 2. Mencegah penggunaan ilmu untuk kepentingan yang merusak. Ilmu pengetahuan memiliki potensi besar untuk membawa manfaat, namun juga bisa disalahgunakan. Misalnya, pengembangan IPTEK yang mengabaikan dampak lingkungan dapat menyebabkan kerusakan alam yang serius. 3. Menumbuhkan ilmu pengetahuan yang inklusif dan berkeadilan. Pancasila, khususnya sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menuntut agar pengembangan ilmu bersifat inklusif dan merata. 4. Mempertahankan identitas dan kedaulatan bangsa. Di era globalisasi, ilmu pengetahuan seringkali membawa nilai-nilai dari luar yang tidak sesuai dengan budaya dan identitas bangsa Indonesia. Pancasila berfungsi sebagai filter yang menjaga agar ilmu pengetahuan yang dikembangkan tetap berakar pada nilai-nilai lokal dan identitas nasional. 5. Mengarahkan ilmu pengetahuan untuk mendukung pembangunan nasional. Pancasila memberikan arah yang jelas bagi pengembangan ilmu pengetahuan agar berkontribusi pada tujuan-tujuan pembangunan nasional, seperti peningkatan kesejahteraan rakyat, penguatan persatuan dan kedaulatan negara. Sekarang mari kita bahas sumber historis, sosiologis, dan politis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Sumber historis, sejak awal kemerdekaan Pancasila telah diakui sebagai dasar negara yang mengatur segala aspek kehidupan, termasuk pengembangan ilmu pengetahuan.
Proklamasi Kemerdekaan 1945 dan perumusan Pancasila oleh para pendiri bangsa yang menunjukkan komitmen untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar bagi kebijakan nasional, termasuk di bidang pendidikan dan penelitian. Sumber sosiologis: Indonesia adalah negara yang menjemuk, terdiri dari berbagai suku, agama, ras, dan budaya. Keragaman yang inilah membutuhkan panduan nilai yang dapat menyatukan perbedaan dan mengarahkan perkembangan ilmu pengetahuan agar selaras dengan kepentingan bersama. Pancasila berfungsi sebagai pemerekat sosial, menjaga harmoni dalam masyarakat yang beragam. Sumber politis: secara politis, Pancasila ditegaskan sebagai ideologi negara yang harus menjadi dasar setiap kebijakan nasional, termasuk kebijakan dalam pengembangan iptek. Hal ini terlihat dalam sebagaimana undang-undang dalam kebijakan pemerintah yang mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan, penelitian, dan pengembangan ilmu. Esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu untuk masa depan. A. Esensi Pancasila dalam pengembangan ilmu. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu memberikan kerangka etis dan moral, memastikan bahwasanya ilmu pengetahuan tidak hanya berkembang secara teknis, melainkan juga berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup, keadilan sosial, dan persatuan bangsa, yang dimana hal tersebut sejalan dengan sila-sila yang terkandung pada Pancasila. Setiap sila dalam Pancasila memiliki peran penting dalam mengarahkan pengembangan iptek yang bertanggung jawab. Sebagai contoh, pada sila pertama yang berbunyi ketuhanan Yang Maha Esa, menekankan bahwa pengembangan ilmu pengetahuan haruslah menghormati dan tidak bertentangan dengan keyakinan dan nilai keagamaan. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, menyatakan bahwa ilmu pengetahuan haruslah dikembangkan dengan prinsip kemanusiaan, memperhatikan keadilan dan peradaban. Penelitian dan inovasi harus mempertimbangkan dampak etis dan sosialnya yang dihasilkan, serta mendukung kesejahteraan umat manusia tanpa adanya diskriminasi. Selanjutnya, sila ketiga, Persatuan Indonesia, yang meyakini bahwa ilmu pengetahuan harus berkontribusi pada persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi, apapun yang dilakukan oleh ilmu pengetahuan itu harus memiliki kontribusi kepada persatuan dan kesatuan bangsa. Pengembangan ilmu di Indonesia harus memperkuat solidaritas nasional dan menghargai keberagaman, serta bekerja untuk kemajuan bersama seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, sila keempat, kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang meyakini bahwasanya pengembangan ilmu harus dilakukan secara demokratis sebagaimana paham politik yang dianut oleh negara Republik Indonesia, yang melibatkan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat serta dipandu oleh hikmat kebijaksanaan. Keputusan tadi sebaiknya diambil melalui musyawarah terbuka dan mempertimbangkan kepentingan seluruh rakyat, bukan mengutamakan kepentingan individu maupun golongan. Yang terakhir, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang menyatakan bahwa ilmu pengetahuan harus dikembangkan untuk mencapai keadilan sosial, yang dimana pengembangan teknologi dan pengetahuan tersebut sebaiknya memperkecil gap atau kesenjangan sosial, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan memastikan bahwa manfaatnya dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Urgensi Pancasila di masa depan. Iptek ibaratkan sebuah pisau yang bermata dua, yakni di satu sisi memberikan manfaat, namun di sisi lain dapat membahayakan jika tidak digunakan dengan bijak. Pancasila penting untuk menghadapi pluralitas nilai dalam masyarakat Indonesia dan menghindari keputusan yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Nilai Pancasila diperlukan sebagai tuntunan moral bagi ilmuwan untuk mengembangkan iptek secara bertanggung jawab. Pancasila juga berfungsi sebagai filter dalam menghadapi ancaman terhadap nilai-nilai luhur bangsa akibat kemajuan iptek. Sebagai kesimpulan, Pancasila bukan hanya landasan ideologis bagi bangsa Indonesia, tetapi juga menjadi fondasi etis dan moral dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan Pancasila, kita memastikan bahwa setiap kemajuan iptek sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan sosial, dan persatuan bangsa. Pancasila berfungsi sebagai pemandu yang menjaga antara keseimbangan kemajuan ilmu dan nilai kemanusiaan, mencegah penyalahgunaan iptek,
serta mempertahankan identitas dan kedaulatan bangsa di tengah tantangan global. Oleh karena itu, Pancasila tetap relevan dan sangat diperlukan untuk memastikan bahwa ilmu pengetahuan berkembang dengan bertanggung jawab dan memberikan manfaat yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia.